Untuk yang biomedis boleh di-share mereknya? Maaf Bu Kirana ini apa ya? Biomedis apanya yang di-share mereknya ya? Apakah Bu Kirana bisa menerangkan ini yang ditanyakan apa ya Bu Yang di Kirana? slide saya tadi toh. Katanya untuk yang biomedis boleh di-share. Oh itu ya yang biomedis treatment itu yang apa aja mereknya? Oh, kalau probiotik kan saya kan pakainya Dokter Ali, jadi ya pakai Sinbio. Sinbio. Cuman kadang saya rotasi nih, probiotik itu kan kalau semakin banyak juga semakin baik ya, cuman harganya juga makin mahal. Jadi tiap 3 bulan saya ganti merek. Saya ganti merek Lactobif. Biar probiotiknya kan kalau di Sinbio cuman berapa Bu? Ada Lactobacillus sama Bifido ya. Bifidus. Itu kalau di Lactobif ada tambahan lain, jadi dapat bakteri lain. Itu saya kasih. Ya pokoknya pilih probiotik apapun itu boleh, tapi yang grade-nya terapeutik kalau bisa, yang murni, terus nggak ada tambahan pewarna, perasa, pokoknya nggak ada tambah-tambahan yang aneh-aneh lah. Itu yang baik ya. Jangan minum probiotik yang itu kan musim yang gumi tuh Bu, yang untuk permen tuh loh, yang kayak permen Yupi itu loh, probiotik tapi jadi kayak permen Yupi itu loh. Itu jangan pakai yang permen. Kalau digestive enzyme-nya saya pakai Frigas, tapi saya juga punya Enzymedica, karena Enzymedica itu ada pemecah fenol sama glutennya. Jadi kalau pas acara ulang tahun, misalkan nih Abizar nih kebocoran makan kue tar, itu saya kasih itu dulu. Karena kan saya tetap ingat perkataan Dokter Ali itu bilang, kalau bocor itu bisa memberikan pelajaran atau hal baru pada anak, nggak apa-apa lakukan. Itu yang saya lakukan sekarang. Karena saat saya saklek, nggak saya kasih kue tar, nggak saya kasih makanan yang sewajarnya anak-anak di luar sana makan, dia merebut punya orang lain. Saya nggak mau itu terjadi. Jadi saya tetap, kalau ada temannya ulang tahun, saya biarin makan kue tar, tapi pulangnya saya kasih digestive enzyme yang pemecah fenol sama gluten, itu 2, dan saya kasih charcoal powder. Charcoal powder itu kan binding agent ya Bu, maksudnya menyerap racun-racun yang nggak dibutuhkan tubuh. Jadi nanti BAB-nya agak hitam. Itu aja sih kalau salah makan intinya. Kalau multivitaminnya ya Biostrat itu. Terus DHA-nya, omeganya pakai New Chapter. Kalau ini ya, yang zinc, isoflavon, tiamin, klorofil, quercetin, dan asam folat, itu saya pakai pengobatan di dokter lain. Tapi sudah jadi satu. Ya, itu sudah termasuk ada antioksidannya. Jadi saya kalau minumin ini, antioksidan yang aksa itu saya kasihnya sedikit. Tapi kalau pas nggak minum ini, aksanya bisa full, kayak gitu. Jadi kita ini aja, melihat ritme anaknya aja gitu loh. Gitu ya, Bu. Tadi ada beberapa Bu yang saya bisa bantu jawab. Ada orang yang alergi terhadap gluten, ada orang yang alergi terhadap kasein. Tadi kasusnya Abizar, tadi kan tidak alergi terhadap kasein. Atau terhadap gluten, aku lupa. Salah satu ya tadi ya. Itu kan enzim yang ada di tubuhnya dia. Jadi kalau ada yang memecah. Yang alergi glutennya, gluten itu parah banget ya kalau makan. Ya, jadi kalau alergi gluten, berarti artinya tidak ada yang memecah, terutama yang memecah bangsanya kalau kita ngomong gluten, biasanya bangsanya tepung ya, bahasa tepung, biasanya kekurangan di amilase. Tetapi kalau di kasein tidak, artinya dia
pemecah gulanya tadi, gitu. Gula dari susu nggak ada masalah, makanya dia nggak ada problem terhadap apa tadi. Jadi jawabannya sederhana. Jadi kalau ditanya bisa alergi terhadap gluten, tidak terhadap kasein, padahal di buku mestinya dua-dua. Itu kan buku berdasarkan penelitian tiap-tiap anak beda. Nah ini jawabannya sederhana, ya karena kemampuan tubuhnya memproduksi enzimnya berbeda. Kebetulan untuk gluten gitu ya, Dok, ya? produksinya sedikit, sedangkan yang untuk kasein produksinya sudah cukup, sudah mampu. Iya. Salah satunya tadi didukung dengan minum susunya tadi hampir berapa botol, 2,6 liter ya sehari ya. Sehingga sudah cukup terlatih kaseinnya ya. Gitu. Iya, dulu segitu banyaknya. Silakan dilanjutkan nih. Ya. Berarti kalau misalkan Abizar ini nggak bisa makan tepung ya, maksudnya yang bergluten, apakah saya butuh enzim yang ada DPP4-nya, Dok? Kan masalahnya belum tentu di situ. Kalau kita lihat, ini balik lebih dalam ya, ceritanya lebih dalam ya. DPP4 itu kerjanya kan setelah, kalau proses pertamanya gagal dipecah. Nah, kita bekerjanya kalau iya, jadi kalau di tempatnya kita pakainya kan enzimnya kerjanya sudah di awal. Jadi waktu dia belum sampai ke otak udah kita pecah. Jadi kita nggak butuh DPP4. Asal di sana kita sudah tahu dengan pasti. Itu tadi kuncinya, jumlah enzim sesuai dengan jumlah porsi makan. Nah, kalau itu sudah tercukupi, dia nggak akan sampai sampai ke otak, nggak sampai kita butuh DPP4 karena sudah selesai. Oke. Ya, sesimpel itu kalau di tempat kita. Kok jadi aku yang jawab, ayo? Iya sih, Dok. Memang pernah saya kan Dokter Ali dulu bilang dicegat dulu ya, dicegat dulu glutennya itu supaya nggak jadi error. Saya pernah waktu dia tenang, saya coba kasih roti Indomaret itu ya, pokoknya roti sari roti itu. Tapi enzimnya tuh saya kasih 4, Dok. Yang biasanya Abizar kan 1-2, saya kasih 4. Tapi itu nggak error, Dok. Cuman jadinya mencret, Dok. Nggak error tapi mencret itu, Dok. Jadi saya bingung mau lanjut gimana, 4 kebanyakan, tapi dia nggak error ke gluten kalau 4 gitu. Sekarang kalau kita punya pilihan kan ya, kita ada NutraCare, ada FreeGas, jadi bisa kita kombinasi di tempatnya sih, kita. saya belum pernah nyoba NutraCare. Kita dulu kan cuma punya 1 jurus ya, sekarang kita lebih banyak. Kemudian kita nggak perlu takut, nggak perlu takut. Oh, berarti kalau mencret kebanyakan enzim belum tentu, karena tadi kan juga ada ya yang orang kebanyakan lemak juga bisa mencret, jadi nggak usah takut gitu loh. Kalau itu kebanyakan coba dikurangi, tadi di 3 atau 4 dicoba dengan 2 bagaimana gitu. Jadi menurut saya jangan takut walaupun misalnya ini dok masih alergi terhadap gluten, ya sudah kita coba terapi dengan Bicom, ternyata masih dok, masih balik berulang, ya enggak apa-apa. Selama kita masih punya enzim ya kita pakai gitu loh. Nah ini yang kemarin sempat ada orang tua yang salah paham dengan kita. Kira kita itu tidak mendukung diet. No. Karena kan orang tua yang enggak mau repot, makanya kita kasih solusi gitu loh. Kalau mau repot kayak ibu ya enggak apa-apa kan justru lebih repot itu sebenarnya lebih baik, kita lebih mengerti dan kita akan lebih hemat. Karena kan pemakaian suplemennya bisa direm, nggak terlalu banyak. Gitu. Ya itu saya lakukan ke Abizar sih dok, waktu memang sekarang suplemennya udah nggak terlalu banyak lagi kayak dulu. Kalau dulu memang awal-awal itu butuh banyak memang badannya. Terus setelah Bicom 6 putaran itu saya rasa kok anaknya membaik. Terus yang dulunya alergi banget ya, makan dikit itu alerginya bidurannya tuh sekarang udah enggak gitu loh, udah hilang. Ya pengen Bicom lagi nanti lah dok. Enggak apa-apa Bu, kita cari prioritas. Jadi kalau teman-teman yang mungkin baru ya, nggak usah kaget. Memang PR-nya kita, ya pada saat kalian datang pertama kali, waktu kita tes itu PR-nya masih banyak. Otomatis ya kita harus membenahi yang hampir dibenahi semua. Kita perlukan prioritas gitu loh. Apa yang bisa kita lakukan dengan Bicom, kita lakukan dengan Bicom. Apa yang harus dibantu dengan suplementasi, kita bantu dengan suplementasi.
termasuk terapi-terapi yang lain untuk membantu. Misalnya tadi ada nggak yang bisa dibantu dengan diet, ada nggak yang bisa dibantu dengan non biomedis, atau terapi-terapi yang lain lagi gitu loh. Misalnya sekarang kita udah pakai Pendan, pakai Itera, pakai Dr. Water, ya semua yang bisa menunjang. Jadi kalau dipikir-pikir makin banyak ya dok ya. Jujur kalau kita lihat memang PR-nya itu banyak gitu loh. Dan kita kepinginnya cepat, jangan lama-lama. Bisa nggak dalam 2 tahun itu target kerja kita tercapai, paling enggak dari nilai ATEK ya. Tapi yang menarik Bu, mungkin nanti suatu saat Ibu harus berbagi tentang yang caranya ngecek nutrisi itu untuk melengkapi ya. Tak rasa teman-teman juga bisa belajar gitu loh. Nggak cuma ATEK, tapi kita juga belajar dari kuesioner nutrisi dari mana. Makin lengkap ilmunya ya, makin bagus menurut saya loh. Karena saya juga nggak terlalu paham di bidang itu. Sehingga mainnya cuma suplemen ya, nggak mempelajari khusus sih ya di bidang itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Iya, dokter. Karena kok jadi kita yang ngobrol sendiri nih. Ada ini, bagaimana menurut pendapat dengan bumbu organik yang banyak dijual di pasaran atau biskuit dan cemilan bayi yang tanpa pemanis? Kalau bumbu itu kan sebenarnya sederhana ya. Saya nggak pernah beli bumbu di pasar, di marketplace ataupun di pasar. Kalau bumbu di pasar sudah dipastikan dikasih pengawet, karena dia punya bumbu itu di toples-toples besar dan nggak mungkin 1 hari habis. Itu pasti ada pengawetnya. Rasanya juga beda. Kalaupun masak untuk anak ABK itu paling simpel ya. Bumbunya itu bikin aja bumbu putih, bahannya cuma bawang putih, kemiri, gitu-gitulah, bisa di browsing ya isinya. Itu saya selalu sedia 1 toples gitu taruh di kulkas. Jadi tiap kali mau masak tinggal ambil bumbu putih 1 sendok teh. Kayak begitu aja lah. Nggak perlu bumbu yang organik-organik itu, menurut saya sudah mahal, nggak terlalu berarti. Kalau sayuran organik itu lebih bagus memang, karena memang dia sayuran itu kan nggak punya organ ya, jadi nggak ada yang nyaring racun. Jadi ya dari akar jelek, tanahnya jelek sudah masuk sampai ke atas ya memang akan terserap sampai atas. Kalau bisa yang organik mending pakai yang sayuran. Kalau bumbu nggak perlu lah, saya rasa pakai bumbu lokal aja. Lokal Indonesia itu bumbunya sangat bagus kok, sampai diekspor juga. Kalau biskuit dan cemilan baby yang tanpa pemanis. Oke, ya nggak apa-apa Bu. Kalau biskuit itu saya kan ada tepungnya, selesai. Tetap aja. Jadi jangan salah ya, kayak merek-merek itu yang terkenal di TV itu, biskuit-biskuit, cemilan bayi itu kan brandingnya sehat, tapi dia enggak. Branding ya Bu. Ini udah pertanyaan terakhir ya Bu, dari Bu Mutia itu. Setelah itu sudah selesai yang dalam atasnya udah ya. Saya sudah enggak ada lagi. Ada satu mungkin saya share, kalau saya untuk mencuci sayuran atau buah-buahan yang kita makan bersama kulitnya, saya biasanya pakai ozon pencuci ozon yang bisa kita masukkan di bak gitu, terus kita kasihkan bubble ozon itu. Nah itu salah satunya yang kalau Wah, yang saya tahu punya saya. itu Bu, belum punya. Murah kok itu Bu, 300 ribuan. Iya. Oh, bisa di-share nanti Bu, bisa lah beli di mana ya, itu. Nanti di online market itu banyak. Saya jadi nanti kita taruh aja bak yang, kalau saya kadang-kadang semua saya ozon. Oke. Untuk pertanyaan Bu Eli, channel YouTube-nya nanti ini Bu Eli, Mata Hati Bu Eli. Saya taruh di Mata Hati, nanti Ibu cari di sana ya. Memang ini saya sudah ngomong sama Bu Yusita bahwa kita akan ngomong 3 minggu berturut-turut ya Bu Yusita ya. Supaya ini yang pertama. Nah, untuk next Bu Yusita akan ngomong lebih detail lagi mengenai diet-diet yang dilakukan.
Jadi selain ini nanti ada tambahan informasi mengenai diet yang dilakukan oleh Abizar. Nah, itu sangat bagus sekali memang. Apalagi ditambah background-nya Bu Ibu sebagai nutrisionis. Luar biasa. Itu bonus aja sih Bu Mevi. Ya, oke. Bu Mevi pakai ozon airnya apa? Air saya airnya air biasa sih. Air kan itu air untuk mencuci itu bisa kadang kalau umpamanya mau langsung dimakan pakai air mineral. Dikit aja masukin aja bubble-nya di situ. Tapi kalau umpamanya itu masih nanti ditaruh atau maksudnya nggak langsung dimakan, saya pakai air biasa. Mungkin lebih bagus pakai air mineral, Bu Mevi. Oke. Kayaknya kita sudah terlambat 17 menit ya. Saya terima kasih. Iya. Nambahin, kalau Ya, pakai Dr. Ali. ozon, pakai air pump, kaporitnya juga dinetralkan, jadi nggak usah khawatir. Oh iya itu loh, Dokter Ali. Ya. Jadi nggak usah Jadi pakai nggak ada air masalah, mineral. karena kan fungsinya menetralkan semua racun. Ya. Ya, jadi nggak usah takut, cuman itu tambahan dari saya. Oke, terima kasih Dokter Ali. Kita lengkap ya sekarang kalau Terima kasih, banyak informasi dari bidang-bidang yang lain. Kita punya banyak kepala gitu ya, yang punya kayak Dokter Ali dari sisi medis, Bu Yusita dari sisi nutritionist. Nah, itu sangat membantu gitu loh. Jadi kali ini pertemuan kali ini pasti bermanfaat untuk para ibu-ibu di rumah dan lebih menyadari ya apa artinya makanan bagi perkembangan anak kita. Perjuangan Bu Yusita berapa tahun ya Bu? Sampai 5 tahun ya kira-kira ya. Dari Abi 1 tahun ya. Kira-kira dari 1 tahun, 4 tahun lah Bu. 4 tahun ya. 4 tahun kalau kita pikir-pikir juga nggak lama loh. Kalau kita mau berani berjibaku, benar-benar menumpahkan segala effort untuk anak kita, wow luar biasa. Ini hasilnya langsung kelihatan kan. Dan sekarang untuk ibu-ibu yang bukan nutritionist, jangan bingung. Sekarang sudah kenal sama Bu Yusita kan, kalau ada apa-apa kan bisa konsultasi sama Bu Yusita. Bu Yusita juga menerima konsultasi yang memang, tapi Bu Yusita saya tahu juga Bu Yusita di rumah mengerjakan semuanya sendiri ya Bu ya. Jadi saya ngomong, oh Bu saya sendirian saya ngerjain ini. Wah luar biasa. Ya itu luar biasa sekali. Oke, kita akhiri pertemuan malam ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya Bu Yusita ya. Terima kasih waktunya Bu Yusita. Terima kasih sama-sama semuanya. Tetap semangat. semangat. Tetap semangat. Selamat malam.